Minasan konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Last Days. Before it, don't forget subscribe, like, and share. Okay? Welcome to my YouTube channel Last Days. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, yaitu tentang penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak teman-teman yang bertanya, Kak, bagaimana sih bentuk penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang? By the way guys, karena huruf kanji itu merupakan huruf yang paling sulit mungkin bagi orang yang baru mengenal huruf di dalam bahasa Jepang. Karena kemarin saya sudah sebutkan bahwasannya huruf di dalam bahasa Jepang itu terdiri dari 4. Pertama ada kanji, kemudian ada huruf hiragana, dan ada huruf katakana, dan ada huruf romaji. Nah, video sebelum-sebelumnya sudah saya sharing kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana cara sistematika penulisan huruf hiragana, kemudian bagaimana sistematika penulisan huruf katakana. By the way, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, yaitu sistematika penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang. Nah guys, sangat menarik sekali kan? Sebelumnya saya sudah sampaikan juga apa itu huruf kanji dan apa definisinya dan bagaimana fungsinya pada video yang pertama saya upload, yaitu huruf kanji, hiragana, dan katakana. By the way, saya ulangi kembali lagi agar teman-teman semua teringat kembali pelajaran yang sebelumnya. By the way, huruf kanji ini merupakan huruf yang mana ketika di dalam yang mana secara historinya huruf kanji ini merupakan huruf kekaisaran, ya, huruf yang digunakan oleh pejabat-pejabat tinggi seperti kekaisaran. Kalau di zaman sekarang mungkin presiden, pemerintah, pejabat, dan lain-lain. Nah, konon guys, huruf kanji ini dahulunya itu berjumlah sebanyak 50 huruf kanji. Wow, banyak banget ya. Tapi jangan khawatir ya, karena untuk saat ini kita tidak perlu menghafal sebanyak 50 huruf kanji. Kalau sanggup ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak sanggup lebih baik jangan. By the way, pemerintah negara Jepang sudah membatasi huruf kanji untuk sekolah dasar yang mulai mempelajari huruf kanji. Nah, yang mana huruf kanji tadi itu sebanyak 50 huruf menjadi sebanyak sekitar 2000-an huruf ya, 2000 huruf. Nah, konon nih guys, katanya kalau kita ingin hidup tentram di negara Jepang, by the way kita harus menghafal huruf kanji. Tapi tidak mesti juga sih, buktinya ada juga orang yang tidak hafal huruf kanji tapi hidupnya tenang-tenang aja. Karena itu hidup tenang semua tergantung dari diri kita ya guys. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana cara sistematika penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang. Oke, terus simak videonya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Kemudian silahkan like, kemudian subscribe, dan silahkan di share juga, karena jangan mau pintar sendirian. Oke, pokoknya terus semangat belajarnya. Kalian yakin, harus optimis, kalian pasti bisa, no pesimis. Oke, teman-teman bisa melihat cara penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang. Oke. Baik, huruf kanji yang pertama adalah ichi tulisannya. Nah, itu ya, artinya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah ni. 1, 2. Nah, itu artinya adalah 2. Selanjutnya adalah sang tulisannya. 1, 2,
3. Kemudian adalah si. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian terakhir. Nah, itu merupakan huruf kanji, yaitu si, artinya 4 atau 4. Huruf kanji selanjutnya adalah go. Tulisannya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Kemudian selanjutnya adalah roku. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4. Artinya adalah 6. Selanjutnya adalah shichi. Penulisannya 1, 2. Kemudian huruf kanji selanjutnya adalah hachi. Penulisannya 1, 2. Artinya adalah 8. Kemudian selanjutnya adalah Q. Penulisannya 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah ten atau ju. Penulisannya ini sangat mudah sekali. 1, 2. Sekarang kita pergi ke contoh perkata ya. Pertama adalah sui. Cara penulisannya 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, atau artinya adalah air. Selanjutnya adalah ka. Ini sering sekali teman-teman lihat, sangat mudah sekali penulisannya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini artinya adalah fire atau api. Kemudian selanjutnya adalah boku. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4. Atau artinya adalah pohon. Kemudian selanjutnya adalah ten. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya adalah langit. Kemudian selanjutnya adalah sang atau mountain. Cara penulisannya pertama
Satu, kemudian dua, kemudian tiga. Nah, ini artinya adalah gunung. Kemudian selanjutnya adalah U. The mean is rain, artinya adalah hujan. Cara penulisannya, perhatikan di sini. Satu, kemudian dua, pelan-pelan saja ya. Kemudian tiga, kemudian empat, kemudian lima, kemudian enam. Nah, artinya adalah hujan. Selanjutnya adalah book atau home, artinya adalah buku. Cara penulisannya, satu, dua, kemudian tiga, empat, lima. Artinya adalah buku. Kemudian selanjutnya adalah A atau moku, artinya adalah mata. Penulisannya, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini artinya adalah mata. Kemudian selanjutnya adalah su. The mean is hand, atau artinya adalah tangan. Cara penulisannya, satu, dua, tiga, empat. Nah, artinya adalah tangan. Selanjutnya adalah soku, atau artinya adalah kaki ya. Cara penulisannya, satu, dua, tiga, empat, lima, kemudian satu, enam, tujuh. Selanjutnya adalah jing atau person, artinya adalah orang. Tulisannya, satu, dua. Kemudian selanjutnya adalah bo. The mean is mother, atau artinya adalah ibu. Cara penulisannya, satu, dua, tiga. Kemudian fu, atau artinya adalah ayah. Tulisannya, satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Kemudian selanjutnya adalah geng atau gong, artinya adalah to talk, berbicara ya.
Cara penulisannya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya adalah berbicara. Kemudian selanjutnya adalah ing, atau artinya adalah drink ya, atau minum di dalam bahasa Indonesia. Cara penulisannya: 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 11, kemudian 12. Nah, artinya adalah meminum. Kemudian selanjutnya adalah pie atau tumit. Tumit artinya adalah berkumpul, society ya. Cara penulisannya: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya adalah berkumpul. Kemudian selanjutnya adalah gaku, artinya adalah sekolah. Tulisannya: 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Artinya adalah sekolah. Kemudian selanjutnya adalah buy, atau in English language to buy, artinya membeli. Penulisannya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12, 13. Artinya adalah membeli. Kemudian selanjutnya adalah right, artinya to come. Bahasa Indonesianya artinya adalah datang. Cara penulisannya: 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 7. Artinya adalah datang. Dan selanjutnya adalah wa. The mean is in English language speech to talk, conversation, but in Indonesian language is berbicara.
tulisannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9. Nah, ini artinya adalah berbicara. Kemudian selanjutnya adalah dopu. In English language, the mean is to read. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah membaca. Cara penulisannya, pertama, kedua, 3, keempat, kemudian kelima, kemudian seperti ini, dan ini bisa disambung, kemudian seperti ini, kemudian nah, ini artinya adalah membaca. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan belajarnya? By the way, itu merupakan penulisan huruf kanji di dalam bahasa Jepang. Emang huruf kanji ini sangat sulit di dalam bahasa Jepang, namun kita bisa jika tekun di dalam mempelajarinya. Ya, karena huruf kanji ini sangat berguna sekali. Yang mana huruf kanji ini merupakan dasar huruf dalam bahasa Jepang. Kemarin saya sudah sampaikan huruf kanji ini merupakan huruf aksara yang berasal dari Tiongkok Cina ya. Nah, tapi huruf kanji ini yang mana huruf pokok di dalam bahasa Jepang, karena huruf kanji ini di dalamnya terdiri dari katakana, hiragana. Jadi katakana, hiragana ini merupakan pecahan dari huruf kanji. Jadi huruf kanji ini sangat penting sekali untuk dipelajari ya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin sekian. Apabila saya kesalahan di dalam ucapan, saya mohon maaf. Semoga video edukasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan bosan-bosan, saya selalu mengingatkan terus belajar. Karena belajar ini sangat penting. Kita tidak merasakan hasil dari belajar ini sekarang ya, tapi kita akan merasakan nanti suatu saat nanti. By the way, jika teman-teman memiliki ide kreatif yang lain seperti membuat konten-konten seperti apa, silakan komentar juga di bawah ini. Baik, saya akhiri. Arigatou gozaimasu.